wabarakatuh. Baik, selamat sore Ibu Nur Fadila dan teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bisa berkumpul kembali di mata kuliah Farmasi Kesehatan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Kak Anissa Rizky Fitriani, ada Kak Muhammad Rizky Alfauzan, dan saya sendiri Mia Rahmawati. Di sini kami akan membawakan materi tentang desain intervensi promosi kesehatan. Untuk promosi kesehatan sendiri, menurut WHO tahun 1986, adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka dan meningkatkannya. Dan untuk menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Selanjutnya ada pendekatan promosi kesehatan dibagi menjadi beberapa cara. Sebentar, Ibu. Cara atau metode spesifik yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi promosi kesehatan agar mencapai sasaran yang efektif. Di antaranya ada pendekatan individu, pendekatan kelompok, pendekatan masyarakat, pendekatan berbasis kebijakan, dan pendekatan berbasis media. Intervensi promosi kesehatan dalam pendekatan komunitas yaitu upaya yang dituju kepada suatu kelompok atau komunitas yang memiliki kepentingan yang sama. Contohnya adalah mengikuti pembelajaran webinar maupun seminar offline untuk memenuhi SKP. Untuk pembahasan selanjutnya ada edukasi kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, edukasi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui penyebaran informasi dan pembelajaran yang mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat. Untuk metode dan media edukasi kesehatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada metode individu seperti konseling, wawancara, atau kunjungan rumah. Ada metode kelompok kecil seperti diskusi, seminar, atau ceramah kelompok. Lalu ada metode massa seperti kampanye, siaran radio, televisi, media sosial, dan pamflet. Pemilihan metode disesuaikan dengan karakteristik sasaran, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan. Dan untuk media edukasi kesehatan dapat berupa media cetak seperti leaflet, poster, atau media elektronik seperti video dan audio. Peran edukasi kesehatan dalam promosi kesehatan dalam strategi promosi kesehatan menurut WHO Ottawa Charter tahun 1986 bersama dengan kebijakan publik sehat, lingkungan yang mendukung, dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi kesehatan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan literasi kesehatan, memperkuat kapasitas individu dalam mengambil keputusan sehat, dan membangun budaya hidup sehat di masyarakat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan edukasi kesehatan. Yang pertama adalah karakteristik sasaran yang terdiri dari usia, pendidikan, nilai budaya. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa karakteristik sasaran ini sangat mempengaruhi keberhasilan edukasi kesehatan. Misalnya adalah usia yang lebih renta itu lebih lambat menerima informasi kesehatan. Begitu pula dengan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka literasi kesehatan yang bisa diterima semakin tinggi. Begitu pula dengan nilai budaya seperti mitos di suatu daerah yang melarang seorang ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Penting untuk promotor kesehatan memperhatikan nilai budaya yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada kompetensi dan keterampilan edukator kesehatan. Terutama dalam hal komunikasi interpersonal, public speaking, dan penggunaan media edukasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penyampaian pesan kesehatan. Keterampilan komunikasi yang baik dapat membangun hubungan yang empatik antara edukator dan masyarakat. Yang ketiga ada ketersediaan sarana dan media edukasi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa media dan sarana edukasi dapat mempermudah penyampaian informasi kesehatan.
Selanjutnya ada dukungan lingkungan sosial dan kebijakan. Di sini bisa dicontohkan dengan lingkungan sosial yang baik akan mendukung seseorang bisa berlaku hidup yang lebih sehat. Begitulah sebaiknya. Kalau misalnya lingkungannya itu cukup buruk dan mempengaruhi seseorang untuk berlaku tidak sehat, maka itu pun akan terjadi kepada dirinya. Untuk kebijakan sendiri, dalam konteks sistem kesehatan Indonesia, kebijakan seperti Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting merupakan contoh konkret upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung edukasi kesehatan berbasis masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Kak Anissa, dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Kak Mia. Selanjutnya pembahasan mengenai komunikasi resiko, izin. Hmm. Menurut pengertiannya, komunikasi risiko adalah pertukaran informasi, nasihat, dan juga pendapat mengenai risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko secara real time pada para ahli. Jadi, di sini ada tokoh para ahli, tokoh masyarakat, pejabat, atau orang-orang yang beresiko. Kemudian tujuan dari komunikasi risiko ini sendiri adalah agar publik dapat mengambil keputusan untuk melakukan perilaku, menghindari atau mengelola resiko untuk melindungi dirinya sendiri dan juga untuk melindungi orang lain. Selanjutnya, kemudian komunikasi risiko ini juga memiliki fungsi memberikan edukasi dan informasi, menyarankan tingkah laku pencegahan dan ancaman bahaya. Dan waktunya ini dilakukan sebelum, saat, dan setelah ancaman bahaya. Jadi tidak hanya pada saat terjadinya bahaya, tapi juga dilakukan sebelum, saat, dan setelah ancaman bahaya itu terjadi. Kemudian output yang akan diinginkan yaitu dengan melakukan komunikasi risiko yang strategis dan terencana diharapkan lebih siap dalam melakukan komunikasi saat krisis benar-benar terjadi. Next. Nah, ini dia jadi komunikasi risiko ini seringkali tertukar dengan adanya komunikasi krisis. Padahal hal itu berbeda. Komunikasi risiko itu sangat berbeda dengan komunikasi krisis. Jadi untuk perbedaan terbesarnya adalah komunikasi resiko dilakukan sebelum ancaman bahaya terjadi, saat terjadi tanggap darurat dan krisis sesudah ancaman dan bahaya. Jadi di waktunya ini terlihat ya, kalau komunikasi resiko itu terjadi di awal atau prakrisis, kemudian pada saat tanggap darurat, kemudian juga pada saat pasca krisis. Perbedaannya ketika komunikasi krisis ini juga hanya terjadi pada saat tanggap daruratnya saja atau saat krisisnya saja terjadi. Next. Nah, ini menurut WHO, WHO mengembangkan strategi komunikasi resiko untuk regional Asia Tenggara pada tahun 2019 sampai 2023 dengan tema Five in Five atau 5 dalam 5, yaitu pilar yang perlu dibangun dalam 5 tahun untuk mencapai kapasitas komunikasi resiko yang cukup serta menjadi kerangka dan panduan bagi negara anggota dalam menyiapkan strategi komunikasi resiko nasional sesuai dengan situasi, kondisi, dan budaya wilayahnya masing-masing. Jadi strategi komunikasi risiko ini untuk kedaruratan kesehatan masyarakat di regional Asia Tenggara pada tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama itu seperti struktur berkelanjutan gitu ya. Jadi di unit komunikasi risiko ini rencana aksi untuk komunikasi risikonya, kemudian anggaran khususnya tentang kesiapsiagaan dari responnya, kemudian juga peningkatan kapasitas yang eh, melembagakan dan juga berkelanjutan gitu. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yaitu kemitraan satuan tugas nasional dengan mitra lintas sektor dan lintas program. Berbagi sumber daya yang terkoordinasi dan SOP komunikasi yang terkoordinasi dan juga berfungsi saat keadaan darurat. Kemudian pilar yang ketiga yaitu penguatan komunikasi publik. Ya, itu dilakukan pada saat sosialisasi untuk peningkatan kepekaan media terhadap kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, bermitra dengan media, pelatihan juru bicara dan kegawat daruratan, SOP untuk komunikasi publik saat kegawat daruratan. Kemudian di pilar keempat itu ada pelibatan masyarakat, di mana pelibatan tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di masyarakat.
Kemudian juga peningkatan kapasitas komunikasi resiko bagi petugas kesehatan yang berada di garda terdepan. Adanya sistem untuk bermitra dengan masyarakat saat kegawat daruratan. Kemudian pilar yang kelima yaitu mendengarkan, yaitu mengembangkan sistem pemantauan komunikasi untuk mendeteksi kebutuhan informasi, berita, maupun informasi tentang rumor atau hoax. Jadi merencanakan manajemen rumor termasuk media sosial, mengembangkan kapasitas dan sumber daya untuk melawan hoax. Next. Nah, ini ada strategi komunikasi risiko menghadapi krisis kesehatan menurut Peter F. Sedman tahun 2012, di mana dilihat dari tingkat acuh dan kemarahan atau ketakutan, juga besar dan kecilnya tingkat bahaya. Bisa dilihat di kotak berwarna kuning itu advokasi untuk pencegahan. Jadi ketika tingkat bahaya tinggi dan kemarahan masyarakat rendah, tugas komunikasi risiko adalah memperingatkan masyarakat akan adanya risiko yang serius tanpa menimbulkan kepanikan. Contohnya cakupan imunisasi rendah pada balita karena pengetahuan masyarakat tidak memadai, adanya rumor-rumor terkait kepercayaan, misalnya eh, tidak tidak diterimanya imunisasi atau anti vaksin gitu ya. Kemudian juga ada rumor-rumor seperti itu dan adanya efek samping setelah imunisasi, sehingga itu yang perlu untuk dilakukan advokasi untuk pencegahannya. Kemudian juga kesadaran rendah dalam menerapkan 3M pada saat kita kemarin menghadapi COVID-19. Nah, jadi ini juga harus dilakukan di advokasi pada saat jadi resikonya besar tapi dianggap sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan ketakutan gitu, masih acuh untuk warganya sendiri seperti itu. Kemudian situasi ini juga fungsi komunikasi risikonya diarahkan untuk memberikan advokasi kepada para pejabat daerah dan juga pendidik pada masyarakat melalui kader-kader di kesehatan, contohnya seperti itu. Kemudian di yang warna hijau ada pengendalian keresahan publik, di mana ketika tingkat bahayanya rendah dan kemarahan masyarakatnya tinggi. Jadi tugas komunikasi risiko adalah meyakinkan dan menenangkan masyarakat yang marah atau panik secara berlebihan tentang risiko yang sebenarnya rendah, justru kebalikannya ya. Jadi kalau di sini pengendalian keresahan publik, jadi publik sudah terlanjur resah atau marah atau takut, sementara sebenarnya tingkat bahayanya rendah gitu. Contohnya saat awal beredarnya flu burung, tersebar banyaknya hoax dan kurangnya klarifikasi dari pejabat berwenang. Saat itu masyarakat merasa takut mengkonsumsi daging unggas dan ayam, sehingga komunikasi risiko ini harus dilakukan untuk mengklarifikasi rumor-rumor yang tidak benar dan memulihkan kepercayaan bahwa makan daging unggas dan ayam adalah aman. Seperti itu. Kemudian di yang berwarna merah, nah sebentar, ada komunikasi krisis atau tanggap darurat, di mana saat tingkat bahayanya tinggi dan kemarahan masyarakat juga tinggi. Tugas komunikasi resikonya adalah membantu masyarakat yang kesal atau panik untuk mengatasi resiko serius dengan pesan kita akan menyelesaikan ini secara bersama-sama. Contohnya pada saat tsunami di Aceh, masyarakat panik dan marah, sementara bahaya gempa dan tsunami susulan pasti masih mengintai. Sehingga komunikasi risiko ini dilakukan untuk memberikan informasi yang terpercaya dan terus-menerus dan memberikan pesan yang menggugah kepercayaan terhadap sistem penyelamatan yang tengah dilakukan. Dan yang terakhir itu ada di promosi kesehatan di kotak warna biru atau siaga ya. Promosi kesehatan di sini adalah saat tingkat bahaya dan kemarahan masyarakat berada di tingkat sedang atau intermediate. Ini adalah situasi yang aman, tetapi dialog dengan masyarakat harus terus dilanjutkan. Contohnya pada dampak kesehatan karena banjir saat sedang musim panas atau kering. Mitigasi dan kesiapsiagaan perlu diperkenalkan juga, jadi tidak bisa diabaikan. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan edukasi kesehatan dan mendorong perilaku pencegahan krisis. Next. Ya. Ini ada unsur penting dalam komunikasi resiko menurut Center of Disease Control and Prevention, US Department of Health and Human Resources.
Ya, ada kecepatan informasi dan kecepatan penyampaian itu akan menimbulkan kredibilitas. Kemudian juga empati dan keterbukaan akan menimbulkan kepercayaan sehingga menghasilkan komunikasi resiko yang efektif. Ketepatan informasi dan kecepatan penyampaian ini, lembaga pertama yang memberikan informasi ini dianggap sebagai sumber informasi utama. Jadi tanggapannya cepat, menunjuk pada sistem yang diterapkan dan tindakan yang sesuai untuk diambil. Namun kecepatan ini seharusnya bukan mengorbankan keakuratan dan ketepatan informasinya. Jadi tetap informasinya harus berdasar fakta dan data serta dibawakan oleh juru bicara yang kompeten, misalnya dari segi jabatan, pengetahuan, pendidikan, atau pengalaman dalam isu terkait. Jadi apabila ada informasi atau tanggapan cepat, publik mungkin akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan organisasi untuk merespon dan akan beralih ke sumber yang kurang kredibel. Itu. Kemudian kalau di empati dan keterbukaan justru bisa dirasakan publik apabila si pembawa pesan dan isi pesan menunjukkan kepeduliannya, ketulisannya, kemudian komitmennya dan juga dedikasinya. Selain itu, pesan dan si pembawa pesan ini juga harus dipercaya jujur dan terbuka. Bukan berarti harus memberikan seluruh informasi, namun harus dianggap tidak menutupi faktanya. Hal ini bisa diraih dengan menjalankan komunikasi dua arah antar si pembawa pesan dan publik yang dituju. Itu. Jadi pemilihan saluran media juga berperan sangat penting untuk menunjukkan empati dan keterbukaan pembawa dan isi pesan ini. Itu misalnya pada konferensi pers dan acara temu warga yang memungkinkan dialog dua arah, televisi, kemudian juga penyampaiannya juga harus menyaksikan ketulusan dan dedikasi saat pembawa pesan itu berada di tengah-tengah korban bencana. Tuh. Lanjut. Ya, agar komunikasi resiko bisa berjalan dengan efektif, pendekatan yang menyeluruh dan strategis dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan sesuai tujuan, khalayak sasaran, dan pesan yang ingin disampaikan. Yang paling penting, apapun kombinasinya dan pendekatan komunikasi yang dipilih, pesan yang disampaikan harus sama dan juga harus konsisten. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami di kelompok 3. Izin apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Ibu Baik, izin. baik, terima kasih Kak Anissa atas pemaparan materinya kepada teman-teman. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, kami membuka sesi diskusi dimulai dari 3 pertanyaan pertama. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk Kariska dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu dosen dan rekan-rekan, mohon maaf saya sedang di perjalanan, jadi mohon izin off cam. Eh, Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok ketiga ya, bahwa edukasi kesehatan ini kan tidak hanya bergantung pada metode komunikasi atau kemampuan individu dalam menerima pesan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kebijakan yang mendukung. Kemudian pertanyaan dari saya yang pertama, sejauh mana kebijakan publik dapat menjadi faktor determinan dalam keberhasilan program edukasi kesehatan, khususnya dalam menjamin keberlanjutan intervensi promosi kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang efektif bagi Naga Promkes dalam mengintegrasikan aspek sosial dan kebijakan agar edukasi kesehatan itu lebih berdampak kepada masyarakat dan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kariska atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Kanisrina Alifah. Assalamualaikum, izin bertanya teman-teman semua, Ibu izin. Mohon maaf saya izin off kamera karena masih di perjalanan. Baik, Kak. Silakan. Izin bertanya yaitu bagaimana menyesuaikan desain promosi kesehatan agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sasaran sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Jadi tadi kan dibahas ya di PowerPoint untuk desain promosi kesehatan itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sasaran. Itu gimana caranya? Terus kemudian bagaimana si desain promosi kesehatan itu jadi mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanisrina. Untuk selanjutnya, bagaimana Bu? Apakah ditampung dulu pertanyaannya atau dijawab dulu 3 pertanyaan pertama? Jawab dulu kali ya. Nanti takut ada yang terlewat kalau terlalu banyak. Mungkin 1 orang lagi ya Bu ya. Tadi kan baru 2 orang dari Kak Nenden, dipersilahkan.
Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, eh, kita sebagai dikatakan nakes lah nih, banyak promkes yang kita tujukan untuk misalkan ya, dalam konteks imunisasi anak. Nah, itu sangat-sangat promkes yang benar-benar susah buat dijalankan gitu. Kita edukasi kepada ibunya gitu, pentingnya imunisasi anak gitu. Tapi eh, yang terjadi, walaupun di sini tuh di era digital gitu ya, kita bisa akses informasi di segala macam itu, tapi eh, banyaknya ibu-ibu yang, apalagi ibu-ibu muda gitu, malah takutan buat anaknya diimunisasi karena eh, katanya demam lah, apalah gitu. Sebagai kita tenaga kesehatan di era sekarang, apa yang harus kita, apa ya, yang kita harus lakukan gitu. Sementara banyak ibu-ibu, kalau misalkan mungkin kalau ibu-ibu zaman dulu mungkin ya apa namanya, mungkin kurang edukasi atau rendahnya tingkat pendidikan gitu. Tapi di era sekarang mungkin ibu-ibu Gen Z lah ya, banyak banget yang memang dia tidak mau imunisasi gitu. Itu sebagai nakes kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kariska ya, terkait dengan sejauh mana kebijakan publik berperan terhadap keberhasilan suatu program promosi kesehatan. Untuk kebijakan publik sendiri merupakan peran yang sangat penting ya Kak ya, karena kebijakan publik bisa berperan sebagai dasar hukum dan arah kebijakan, menjamin alokasi sumber daya, mendorong koordinasi lintas sektor, dan menjamin keberlanjutan program. Sebagaimana kita ketahui bahwa program kesehatan masyarakat itu pasti melingkupi banyak sektor. Maka dari itu kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk suatu program kesehatan masyarakat untuk menjamin bahwa program tersebut selalu terintegrasi di berbagai dinas atau sektor yang berperan. Misalnya untuk Posyandu sendiri, Posyandu itu kan termasuk media promotor kesehatan untuk memberikan informasi kesehatan. Untuk Posyandu sendiri, banyak leading sektor yang menaunginya, misalnya dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN, dari DPMD yang menaungi tentang desa, karena banyak anggaran alokasi dana untuk kegiatan posyandu itu yang ada di desa. Begitu pula di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Maka kesimpulannya adalah kebijakan publik sangat penting terkait dengan keberlanjutan program kesehatan masyarakat karena berkaitan dengan keberlanjutan program serta alokasi dana yang pentingnya gitu, agar programnya terus berjalan. Baik, untuk pertanyaan yang lainnya, mungkin Kak Anissa, apakah Ya, sudah baik. bisa dijawab? Ya, terima kasih. Mungkin mencoba menjawab dulu dari pertanyaannya Mbak Nenden ya mengenai imunisasi. Memang hal itu dialami oleh tenaga kesehatan di lapangan, terutama yang berhadapan langsung pada masyarakat, kemudian juga berhadapan langsung dengan bahkan kader sekalipun juga tetap ada juga yang istilahnya kalau bahasanya itu anti vaksin gitu ya. Dan bagaimana sih caranya? Memang ini suatu yang PR ya, PR juga buat kita semua. Cuman mungkin secara teori edukasi langsung dan personal itu bisa dilakukan misalnya dengan menyertakan tokoh agama atau pemimpin di komunitas gitu. Jadi melibatkan tokoh-tokoh yang dipercaya untuk membantu menyebarluaskan informasi dan menjawab kekhawatiran yang terjadi misalnya dari rumor-rumornya itu. Jadi justru kita pendekatan dan advokasinya itu dimulakan dengan ke tokoh agama terlebih dahulu atau tokoh yang memang di apa ya di dihormati di situ gitu. Kemudian juga bisa dilakukan dengan pesan personal. Jadi pendekatannya secara personal gitu. Mulai dari mengirimkan pengingat jadwal imunisasi misalnya di awal ya, kemudian juga melalui pesan teks, WhatsApp, telepon gitu untuk menjangkau tidak hanya si sasarannya tapi juga bisa melalui di keluarganya dulu gitu. Dari keluarganya dulu, orang tuanya seperti itu. Tuh. Kemudian pendekatan secara langsung personal
terhadap si sasarannya gitu. Dari mulainya dari hal-hal ringan terlebih dahulu gitu bisa di pengingat jadwal imunisasinya seperti itu. Kemudian juga beri informasinya secara bertahap. Jadi mulai dengan topik yang lebih luas seperti cara mencegahnya, pencegahan anak sakit. Kenapa sih perlu diimunisasi? Ini perlu edukasinya tuh pelan-pelan dan bertahap gitu. Tidak bisa langsung bahwa ini harus, ini tidak gitu. Tapi memang harus bertahap dan pelan-pelan gitu bahwa eh, ini tujuannya adalah untuk mencegah anak sakit. Sebelum membahas imunisasi secara lebih spesifik, jadi lebih dahulu pendekatannya itu dimulai dengan topik cara mencegah anak tersebut agar tidak terserang penyakit tertentu gitu. Kemudian jangan lupa untuk menyesuaikan gaya bahasa. Jadi di masing-masing penerima atau sasaran ada yang memang senangnya dengan bahasa yang santai, ringan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang sukanya dengan bahasa-bahasa yang formal. Maka ketika berhadapan dengan sasaran penting untuk kita mengetahui atau mungkin profiling gitu ya yang akan kita jadikan sasaran. Apakah orang ini suka dengan bahasa santai, kemudian juga bisa diajak bicara dengan bercanda dan lain sebagainya, atau mungkin justru orang yang sangat-sangat butuh diedukasi dengan bahasa-bahasa yang formal, dengan bahasa-bahasa ilmiah. Maka dari situ juga kita bisa mulai tuh menyesuaikan gaya bahasanya gitu. Kemudian juga kita edukasi dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan, bisa dari komunitas-komunitas yang kira-kira dari sasaran tersebut justru sebenarnya dia punya komunitas. Biasanya sih ada komunitas-komunitas ringan ya, misalnya komunitas si anak antar anak sekolahnya, misalnya seperti itu. Itu juga bisa kita mulai tuh dari si teman-temannya gitu untuk melakukan atau kita bikin kegiatan-kegiatan gitu. Jangan lupa juga untuk menceritakan pengalaman pribadi atau juga pengalaman dari orang-orang yang sudah melakukan imunisasi dari misalnya teman terdekatnya tersebut sudah imunisasi gitu. Jadi itu yang kita jadikan penokohan. Jadi kita jadikan tokoh untuk dia menceritakan kembali apa dampak dari imunisasinya. Itu. Kemudian juga pendekatan implisit yaitu untuk kelompok yang sensitif hindari langsung menyebut kata imunisasi. Biasanya orang-orang yang anti vaksin itu tidak mau atau tidak ya anti dengan kata imunisasi seperti itu ya. Jadi misalnya ganti istilah-istilah itu dengan contohnya membuat anak kebal itu seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira. Itu kemudian juga ada edukasi-edukasi pasti di tingkat sekolah, itu di masyarakat langsung ya, edukasi tingkat sekolah, kemudian kelompok atau eh, regu, kira-kira seperti itu. Itu Mbak Nenden yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, mau Mbak Mia, Mbak Nenden dulu kira-kira apakah sudah cukup jelas Mbak Nenden? Ya, cukup. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan ketiga, Mbak Mia mau menjawab atau bagaimana? Sebelum menjawab pertanyaan yang dari Mbak Nisrina, untuk Kariska sendiri sudah jelas atau ada yang perlu didiskusikan kembali, Kak, terkait kebijakan publik? Iya, sudah cukup, Kak Mia. Terima kasih ya. Baik, sama-sama untuk pertanyaan dari Kak Nisrina, yaitu bagaimana menyesuaikan desain promosi kesehatan terhadap sasaran yang akan dituju. Menurut saya, ini kita berdiskusi saja ya, Kak ya. Untuk promosi kesehatan dan desain yang akan digunakan itu perlu sangat disesuaikan dengan sasaran yang akan kita tuju. Karena keberhasilan penyampaian informasi kesehatan itu disesuaikan bagaimana tujuan kita akan diarahkan kemana gitu. Misalnya kalau sasaran dari promosi kesehatan kita adalah kelompok yang berpendidikan rendah, maka bahasa-bahasa atau literasi kesehatan yang kita gunakan bisa digunakan lebih mudah dan kata-kata yang mereka sudah terbiasa dengar sehari-hari. Beda lagi kalau misalnya kita berkomunikasi dan menyampaikan informasi kesehatan kepada kalangan-kalangan yang masih muda atau kita sebut misalnya Gen Z atau anak-anak, kita bisa menggunakan komunikasi dan desain promosi kesehatan yang sesuai dengan yang mereka inginkan dan yang bisa mereka terima gitu. Karena setiap usia, daerah, serta pendidikan itu sangat berperan penting. Jadi untuk desainnya kita harus memotret terlebih dahulu bagaimana potret dari sasaran yang akan kita tuju. Kalau misalnya dari karakteristik yang paling mudah sih dari usia, pendidikan, dan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Begitu, Kak Nisrina, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali?
Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sena, dipersilahkan. Izin Mbak Nia mau tanya, eh promosi kesehatan ini kan sangat apa namanya meluas ya. Bagaimana ketika eh apa namanya di wilayah adat seperti Baduy ataupun lainnya yang masih sangat kental budayanya atau adatnya. Terkadang mereka sangat menolak eh medis atau apa namanya tindakan dari kesehatan. Bagaimana bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sena. Untuk pertanyaan ini mungkin bisa saya jawab karena kebetulan saya orang Kabupaten Lebaknya sendiri ya Kak ya. Saya satu kabupaten dengan masyarakat Baduy, maka saya bisa katakan jika ingin meraih daerah-daerah dengan adat yang masih tinggi atau yang masih kuat seperti masyarakat Baduy, mereka sangat menutup diri terhadap eh, perubahan zaman lah ya. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi hukum adat yang ada di mereka. Contoh yang bisa kita gunakan yang sudah dilakukan di Kabupaten Lebak sendiri adalah dengan em, membuat mitra. Kalau misalnya di adat Baduy itu salah satu kepala adatnya itu disebut Puun. Maka pemerintah daerah itu berkolaborasi dengan Puun tersebut dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di adat Baduy. Dan untuk pemberian informasi kesehatan pun dilakukan secara perlahan, disesuaikan dengan nilai budaya yang mereka tetap anut. Jadi, dari Kabupaten Lebak sendiri mengintegrasikan bagaimana program-program yang ada dari nasional, dari misal dari desa, dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN, tetap masuk ke daerah Baduy tanpa mengganggu nilai budaya yang mereka anut, begitu. Jadi lebih ke menggayat para tokoh masyarakatnya karena untuk tokoh masyarakatnya sendiri pun sudah mulai terbuka lah ya karena di Baduy sendiri terbagi menjadi bagian ada Baduy dalam dan Baduy luar. Untuk Baduy luar itu sudah sangat terpapar dengan kemajuan masyarakat di luar sana gitu. Kalau untuk Baduy dalam mungkin itu yang agak sedikit perlu tenaga ekstra kali ya untuk mencapai dan menyampaikan informasi kesehatan untuk masyarakat dengan adat yang sangat dijunjung tinggi seperti Baduy. Begitu, Kak Sena, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Sudah Mbak cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, saya melihat dari room chat ada pertanyaan dari Kak Irwinsyah untuk komunikasi risiko dan krisis kesehatan. Sulitnya meyakinkan seseorang ketika orang itu sudah menutup informasi mengenai masalah kesehatan, seperti program imunisasi, bagaimana masih ada di lapangan, bagaimana isi kandungan imunisasi halal atau tidak, dan masih adanya keluarga yang anti vaksin, lebih memikirkan bahaya yang ditimbulkan dibandingkan dengan manfaat dari imunisasi tersebut. Sepertinya untuk topik ini sudah dibahas tadi dan dijawab oleh Kak Anissa ya sejalan dengan pertanyaan dari Kanenden juga. Untuk Kak Irwinsyah, apakah ada yang ingin dipertanyakan dan didiskusikan kembali terkait pertanyaan tersebut? Cukup, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya, jika memang tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kepada Ibu Nur Fadilah dipersilahkan jika ingin ada yang disampaikan dan ditambahkan dari hasil diskusi kami. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Kamia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas presentasinya yang cukup komprehensif ya. Kemudian tadi dilanjutkan dengan diskusi yang variasi pertanyaannya juga cukup banyak ya. Nah, ini ada satu file yang tadi saya sampaikan di kolom chat ya terkait topik eh, apa vaksin gitu ya. Nah, mungkin sedikit saja saya ingin memberikan
sedikit komentar juga. Eh, Tadi sudah banyak dibahas bahwa masyarakat kita ini variasinya luar biasa, begitu ya. Jadi ketika kita akan melakukan atau sebelumnya kita mau membuat desain intervensi promosi kesehatan itu perlu kehati-hatian, begitu ya. Eh, Sangat teliti gitu supaya apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita promosikan terkait upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri itu bisa diterima, tidak disalahartikan dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk vaksin ini sudah menjadi apa permasalahan yang klasik ya. Tadi ada istilah anti vax dan sebagainya gitu ya. Kita mungkin perlu apa introspeksi nih sebagai tenaga kesehatan ya. Kadang-kadang tadi disebutkan ya bahwa kadang-kadang tuh yang tidak sepakat ya, tidak setuju dengan vaksin juga ada tuh dari kalangan tenaga kesehatan ya. Nah, dan itu memang sangat cukup personal ya, cukup subjektif gitu ya. Subjektivitasnya cukup tinggi karena terkait dengan mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu. Saya pribadi itu melihat eh, langsung gitu ya, mendengarkan langsung statement misalnya dari teman-teman saya yang dokter atau bahkan yang dokternya tuh dari luar negeri gitu ya, dari Eropa, dari Amerika gitu ya, yang menyatakan bahwa permasalahan kesehatan yang saat ini dia rasakan, yang terjadi gitu, yang manifest pada dirinya sendiri itu eh, disebabkan oleh salah satunya vaksin gitu. Vaksin yang dia diterima pada saat kemarin COVID ya. Pada saat COVID kan ada beberapa seri tuh vaksinnya. Kemudian penyedianya juga macam-macam ya. Nah, kita nih, saya nggak tahu apakah mungkin karena ras kita ya, orang Indonesia dengan karakteristik tertentu, sehingga mungkin cocok tidak cocok dengan vaksin-vaksin dari produk negara-negara tertentu, begitu ya. Dan akhirnya mereka merasa bahwa itu tuh dampak dari hal yang tadi. Dan itu bukan disimpulkan oleh dirinya sendiri, gitu. Disimpulkannya oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan di luar negeri juga, gitu. Beberapa di antaranya ya. Hmm. Tapi ya ini mungkin kasus ya. Tidak perlu juga kita terlalu mengkhawatirkan karena akan selalu ada situasi seperti itu gitu. Jadi tinggal sekarang kitanya yang melihat kalau ada situasi seperti itu kita harus bagaimana gitu meresponsnya gitu. Catatan yang pertama itu. Yang kedua terkait apa misalnya ya, rantai dingin, gitu ya, rantai dingin untuk fasilitas vaksin yang harus di deliver sampai ke sudut-sudut, ya, sampai ke ujung-ujung wilayah Indonesia, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sarana dan prasarana kita sangat bervariasi lagi. Kalau saya pribadi bahkan menemukan riset-riset mahasiswa yang di kota, yang kedokteran, yang kesehatan masyarakat, gitu ya, itu menunjukkan bahwa eh, bahkan electricity-nya gitu ya, PLN itu suka mati listrik nih di dalam kota sendiri gitu. Sehingga kualitas vaksinnya itu dan obat-obatan tertentu lainnya ya, yang memerlukan suhu tertentu itu akhirnya menjadi tidak optimal, bahkan benar-benar rusak gitu. Nah, ini mungkin yang perlu juga kita antisipasi ya, hal-hal yang mungkin kita perlu antisipasi supaya masyarakat itu benar-benar merasa aman menggunakan produk-produk ya alat kesehatan dan sebagainya dari kita obat-obatan dan vaksin itu jadi tadi juga termasuk di dalamnya gitu ya sehingga nanti eh, menghindari kalau kemudian masyarakat itu menganggap, oh ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang begini begitu gitu kan. Nah itu mungkin saja diakibatkan oleh kualitas vaksin. Karena memang apa istilahnya VVM ya, vaksin file monitor itu kan menunjukkan memang datanya itu pada tingkatan ke bawah itu makin lama makin sedikit yang bertahan kualitasnya dengan baik gitu. Sampai ke bawah itu banyak yang rusak pada akhirnya gitu. Sama seperti misalnya bukan vaksin yang memang benda-benda hidup gitu ya. Yang misalnya tablet tambah darah itu di beberapa daerah itu saya dengar dinas kesehatannya bilang, wah itu menumpuk saja tuh, tidak tidak terdistribusi
bahkan sampai mendekati waktu expirednya tablet-tablet itu gitu. Jadi ya itu kita sendiri yang mungkin perlu juga introspeksi ya. Nah, kemarin juga ada situasi yang terjadi di Indonesia terkait pengembangan vaksin baru ya untuk eh, TBC gitu ya, yang saya nggak tahu nih perkembangannya sampai sekarang. Pada saat itu sih sempat kita diskusikan juga di apa? Kita punya Urban Health Center di FKM. Nah, itu topik diskusi pertama sayangnya itu tidak direcord. Ya, jadi sesi berikutnya sudah mulai direcord. Nah, itu sempat didiskusikan tuh kemarin dan diskusinya lumayan seru gitu ya. Silakan nanti boleh dibaca, boleh dikomentari artikel-artikel yang sudah di-share gitu ya. Kemudian satu lagi saya ingin memberikan komentar terkait tugas-tugas yang sudah teman-teman kerjakan ya. Saya senang sekali, banyak sekali responsnya dan bagus-bagus gitu ya. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan respons apa balasan juga yang eh, cukup kepada seluruh mahasiswa. Ada beberapa yang saya respons langsung ya, tapi ada juga yang langsung saya kasih nilai gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih ya teman-teman sudah melaksanakan tugas dengan baik ya. Berarti benar-benar ditelaah gitu ya artikel-artikel dan postingan-postingannya. Gitu. Nah, untuk terkait merokok, kemarin kita diskusikan agak panjang juga ya topik rokok ini. Nah, itu mahasiswa S1 itu saya minta untuk melakukan konseling, konseling perubahan perilaku merokok. Sebenarnya sih tugasnya itu untuk mata kuliah riset kualitatif, metodologi riset kualitatif. Tapi saya minta supaya mereka melakukan participatory research gitu ya. Kemudian bahkan juga diintervensi dengan konseling. Nah, itu ada postingan nanti saya akan share linknya ya kepada teman-teman. Itu mahasiswa mencari satu orang informan, masing-masing mahasiswa mencari satu orang informan, kemudian dia memperlihatkan profil profil informannya itu yang perokok tentunya. Mungkin ada beberapa yang sudah berhenti merokok juga, tetapi dalam waktu yang terlalu masih baru ya, jadi ada kemungkinan mereka relapse gitu ya. Kemudian mereka harus mengidentifikasi sejarah pada tahapan pertama mereka harus mengidentifikasi sejarah dan pola perilaku merokoknya saat ini gitu. Jadi nanti teman-teman boleh memberikan komentar juga melihat bagaimana sih karakteristik perokok kita walaupun sebenarnya sudah cukup banyak ya, sudah banyak sekali kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Itu mungkin yang ingin saya tambahkan. Eh, Selanjutnya, kita masih ada satu kelompok lagi ya yang akan presentasi. Ya, Iya, apakah Bu. mau lanjut Iya, Bu. sekarang? Ini Eh, topiknya mirip ya. Kembali lagi ke Lanjut forum sekarang. nih, Bu. Lanjut sekarang boleh, Bu. Boleh ya? Sekarang Sudah boleh siap sih. ya? Ayo kita lanjut aja ya. Mm-mm. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nur Fadila. Untuk selanjutnya, presentasi yang kelompok 4 saya serahkan kepada perwakilan kelompok 4 untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih. Baiklah, bentar ya. Oke, baik teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu udah bisa dilihat ya slide-nya? Ya, Sudah, sudah. Kak. Oke, baik kita mulai aja ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Fadila atas kesempatannya kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, sebenarnya hasil dari presentasi ini merupakan penjelasan praktek dari dari pembahasan kelompok sebelumnya. Kalau pembahasan kelompok sebelumnya kan itu secara teori tentang desain intervensi promosi kesehatan. Nah, kalau ini pengaplikasiannya. Nah, adapun pengaplikasiannya itu kita bahasnya menggunakan jurnal tugas kemarin. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak kan udah mengerjakan tugas kemarin ya. Eh, yang judulnya Pengetahuan Agama, Gaya Hidup, dan Menarki Dini pada Pelajar Sekolah Dasar. Nah,
Di sini akan kita bahas gimana sih desain intervensi promosi kesehatan dari jurnal ini. Nah, adapun anggota kelompok 4 ini adalah saya sendiri, Asrinda Dita Mutiara, bersama dengan Kak Yusrina Nurrahma dan Naura Safarini Nasution. Next, Naura. Nah, eh kemarin kan udah selesai ya kita buat tugas, berarti udah tahu ya poin-poin dari jurnal ini. Tapi mungkin bisa saya refresh aja kali ya sedikit ya, biar nanti pembahasannya juga lebih lancar sama lebih lebih nyambung gitu. Nah, kita membahas di sini adalah kejadian dari menarki dini. Eh, kita tahu sendiri kan menarki itu adalah tanda peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja pada wanita yang ditandai dengan terjadinya menstruasi dan perubahan fisik dan seksual seperti pembesaran panggul, pertumbuhan rahim, vagina, pertumbuhan rambut pada ketiak dan sekitar area kemaluan. Nah, menarche ini biasanya terjadi pada usia 9 hingga 15 tahun. Dan mayoritas idealnya lah usianya itu terjadi pada usia 12 dan 13 tahun. Nah, anak perempuan yang dapat dikatakan mengalami menarche dini apabila ia mengalami menarche di bawah umur mayoritas, jadi di bawah umur 12. Kan banyak di jurnalnya juga mengatakan bahwa penelitian juga menemukan anak-anak sudah mengalami menarche itu udah dari usia 8 tahun. Nah, kenapa sih menarche dini ini dianggap merupakan hal yang buruk dan membutuhkan perhatian? Karena menarche dini itu dapat dikaitkan dengan resiko terjadinya berbagai penyakit pada perempuan seperti obesitas, diabetes, kanker, hipertensi, dan sebagainya. Nah, adapun faktor dari menarche dini ini itu ada dua, yaitu nutrisi sama gaya hidup. Nah, nutrisi ini dari asupan makanan yang buruk seperti yang kita tahu lah, makanan fast food, berlemak, makanan yang dibungkus-bungkus begitu. Terus ada juga dengan gaya hidup, pola makan yang buruk, istirahat yang tidak cukup, penggunaan gawe dalam jangka waktu lama, dan paparan akses pornografi. Nah, kita bahas lagi ke jurnalnya, kita balik lagi ke jurnalnya. Pada jurnal itu dilakukan penelitian ke 9 iya benar 90 siswa sekolah dasar X untuk melihat apakah terdapat hubungan antara pengetahuan agama dan gaya hidup dengan kejadian menarche dini. Nah, dari hasil apa sih? Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih dari setengah anak SD ini mengalami menarche dini, 66,7%. Nah, kemudian ditemukan juga eh, pada pada anak SD ini terdapat 65,6% yang mempunyai gaya hidup buruk, seperti dia mempunyai pola makan buruk, istirahatnya tidak cukup, jarang melakukan aktivitas fisik, serta pemakaian gawai yang berlebihan. Nah, adapun pengetahuan agamanya itu udah termasuk baik ya. 90% hampir semuanya memiliki pengetahuan agama yang baik. Kemudian analisis deskriptif chi-square-nya itu yang di jurnal menunjukkan hubungan signifikan antara gaya hidup dengan menarche dini. Sebaliknya, pengetahuan agama tidak memiliki hubungan langsung dengan kejadian menarche dini ini. Lanjut, Nora. Nah, kita ini udah tahu masalahnya menarche dini dan kenapa harus harus di eh, harus diatasi sedini mungkin. Nah, adapun intervensinya itu kita menggunakan 3 pilar, yaitu pendekatan komunitas, edukasi kesehatan, dan komunikasi risiko. Adapun pendekatan komunitasnya itu kita membangun sistem dukungan lintas aktor, yaitu sekolah, keluarga, agama, kesehatan, kemudian ada edukasi kesehatan, mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswi dan orang tua terkait faktor risiko. Dan yang terakhir adalah komunikasi risiko, yaitu menyampaikan risiko menarche dini dan langkah pencegahan secara praktis dan berulang. Eh, Selanjutnya, Naura. Nah, ini pilar pendekatan komunitas. Nah, balik lagi ke teori dari kelompok sebelumnya ya. Kalau pendekatan komunitas itu kita menggunakan prinsip pendekatan komunitas dulu, yaitu kita harus berbasis pada partisipasi masyarakat, menggunakan pendekatan multisektoral, berorientasi pada determinan sosial kesehatan, sama mengedepankan pendekatan holistik. Jadi intinya pendekatan komunitas itu ya semuanya harus bergerak
nggak cuma satu individu, tetapi semua 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 orang yang harus bergerak dan bekerja sama. Nah, tujuannya adalah membangun sistem dukungan agar perubahan perilaku tidak hanya bertumpu pada edukasi agama, tetapi menyasar gaya hidup, pengawasan gawai, dan lingkungan. Adapun pendekatan komunitas yang bisa dilakukan adalah yang pertama, koalisi lintas aktor. Jadi, kita membentuk tim promotif antara kepala sekolah, guru, komite orang tua, puskesmas, tokoh agama untuk menyepakati aturan mengenai pengawasan gawai, kontrol konten dewasa, jam tidur, dan kebiasaan makan. Eh, Kemudian ada juga kebijakan mikro sekolah dan rumah. Kalau di sekolah mungkin kita bisa membentuk kantin sehat, terus aktivitas fisik hariannya mungkin lebih diperbanyak dengan cara olahraga atau mungkin ada ekskul. Kemudian ada titik konseling UKS dan di rumah itu bisa orang tua eh, kita ada fakta pengawasan gawai yang kita awasin durasi dan lokasinya itu diawasin di mana anak menggunakannya. Kemudian menu makan mingguan yang sehat dan jadwal tidurnya itu cukup yaitu 8 sampai 10 jam. Kemudian ada juga pelatihan edukatornya sendiri, edukator di lingkungan sekolah yaitu guru. Nah, kita melatih guru kelas agar nyaman dan siap menyampaikan materi reproduksi dan pubertas secara bertahap. Ini juga salah satu cara untuk mengatasi ketidaknyamanan guru untuk edukasi mengenai topik seksualitas dan reproduksi. Naura selanjutnya. Nah, kemudian materi mengenai pilar kedua yaitu edukasi kesehatan akan dijelaskan oleh Kakak Yurina. Kepada Kak Yurina dipersilakan, Kak. Yusrina ya maksudnya, Cin. Yusrina. Sorry, Oke, Kak. terima kasih. Kemudian kita masuk pada edukasi kesehatan pada jurnal Bu Nur Fadilah Aulia. Di sini judulnya kan pengetahuan agama, gaya hidup dan menarch dini pada pelajar sekolah dasar. Di mana pengertian edukasi kesehatan itu sendiri adalah proses pembelajaran yang terencana. Jadi untuk memberikan informasi, kemudian membangun keterampilan, dan juga bisa untuk memotivasi individu atau suatu kelompok supaya mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya itu sendiri. Oke, next. Nah, jadi dari teori sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, ini saya merangkum teori kerangka intervensi model preset dan proset oleh Green Crowther digunakan untuk memetakan suatu intervensi ini. Jadi perencanaan intervensi ini modelnya bersifat partisipatif, berorientasi pada kualitas hidup dan ekologis. Kemudian di sini dilanjutkan untuk implementasi dan evaluasi pertama proses, dampak, dan hasilnya. Dan yang pertama di sini ada fase 1 dan 2. Di fase 1 dan 2 ini kita mulai untuk mengidentifikasi masalah dulu. Masalah prioritasnya ini yang diambil oleh Bu Nur Fadilah yaitu tingginya menarche dini yaitu sebesar 66,7%. Dan juga ada masalah pada sekolah dasar ini ternyata didapatkan paparan penggunaan konten dan gawai elektronik ini cukup tinggi. Kemudian pola makan juga tidak sehat dan aktivitas fisik itu rendah. Di target terakhir yang kita program Bu Nur Fadilah ini inginkan adalah peningkatan kualitas hidup dan kesehatan remaja. Selanjutnya untuk fase ketiga itu menetapkan diagnosis edukasi dan ekologis. Di sini fase ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, yaitu pertama predisposisi, enabling, dan penguat. Boleh lanjut? Nah, ini yang dijelaskan sebelumnya di fase 3, yaitu faktor predisposisi pada jurnal Bu Nur Fadilah ini, yaitu pertama pengetahuan dan sikap siswi atau ortu tentang pubertas itu sendiri. Apakah tahu atau tidak gitu. Kemudian resiko konten dewasa dan manfaat diet dan aktivitas fisik. Dan kemudian pemungkin yang mungkin ya di sini adalah ketersediaan kebijakan. Pertama dan kedua ada kantin sehat, saran aktivitas fisik harian dan aturan kontrol gawai dan juga mungkin bisa dilakukan akses konseling UKS. Dan di sini yang menguatkan edukasi kesehatan itu sendiri yang terpenting juga dukungan dari orang tua.
untuk pendampingan pemakaian gawai itu sendiri. Kemudian juga selain dari orang tua, itu ada peran guru yang nyaman untuk mengajar soal cash pro itu sendiri. Serta adanya mungkin aturan di sekolah dan juga apa ya, mendukung dari tokoh agama. Bisa next? Oke, selain itu setelah fase dan 1, dan 2, dan 3, di sini fase 4 itu penyelarasan antara intervensi dan kebijakan. Jadi intinya ada masalah, kemudian rencana tindak lanjutnya apa. Di sini guru yang masalah guru tidak nyaman mengajar pubertas, berarti kemungkinan keharusannya itu adalah membuat pelatihan pada guru dan juga SOP untuk melatih guru tersebut dan pengajarannya seperti apa kepada siswa-siswa. Kemudian masalah selanjutnya adalah pengawasan elektronik ini lemah. Mungkin dibutuhkan aturan di keluarga dan juga parental control di rumah. Kemudian dari kantin dan budaya sekolah juga bisa diadakan kantin sehat dan diadakan juga aktivitas fisik harian. Kemudian di sekolah itu juga bisa ada kemungkinan OKS ini tidak berjalan dengan optimal. Itu makanya diharuskan untuk butuh pojok konseling pubertas. Boleh next? Oke, selanjutnya komunikasi resiko akan dijelaskan oleh Naura, silakan. Baik, terima kasih Kak Ririn. Selanjutnya adalah komunikasi resiko. Sedikit mereview kembali yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Komunikasi risiko itu adalah proses interaktif pertukaran informasi dan opini antara individu, kelompok, dan lembaga. Yang tujuannya itu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait risikonya dan juga mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya resiko. Yang perlu digarisbawahi, komunikasi risiko ini bukanlah upaya untuk menakut-nakuti masyarakat. Kemudian ini ada unsur-unsur penting komunikasi risiko yang diambil dari Pedoman Komunikasi Risiko terbitan Kemenkes tahun 2021. Mungkin izin untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Pada poin pertama ada kecepatan informasi, kecepatan penyampaian yang berkaitan dengan kredibilitas. Jadi dalam komunikasi risiko itu penyampaian informasi memang harus cepat dan akurat. Dan disampaikan dengan cepat itu pihak yang terlibat yang menjadi sasaran itu akan menilai pihak yang memberikan informasi. Apakah informasi ini kredibel, dapat dipercaya, dan pastinya pemberi informasinya juga harus kompeten. Lalu yang poin kedua adalah empati dan keterbukaan, di mana pemberi informasi itu juga harus menunjukkan empati terhadap perasaan, kekhawatiran, dan juga kondisi pihak yang terdampak. Dengan ini akan menimbulkan kepercayaan audiens untuk mau mengikuti arahan dan rekomendasi yang diberikan. Lalu, ketika adanya kombinasi antara unsur-unsur ini, nanti bisa menghasilkan komunikasi risiko yang efektif, yang tidak hanya cepat, tapi juga manusiawi, transparan, dan juga akurat. Berikut adalah risiko jangka panjang menarga dini. Kutip dari Huzayah tahun 2024, ada beberapa risiko jangka panjang dari kejadian menarga dini ini, seperti penyakit sistem metabolik, contohnya diabetes mellitus, lalu kanker, obesitas, penyakit kardiovaskular, keluhan pada saat menopause seperti hot flashes, dan juga gangguan psikososial seperti moody, depresi, anxiety. Lalu intervensi perilaku dengan menggunakan pendekatan komunikasi resiko bagaimana? Di sini kami mengutip dari Pedoman Komunikasi Resiko dari Kemenkes 2021. Ada satu metode yakni 3E, Education, Engineering, dan Enforcement yang bisa diterapkan untuk mengintervensi perilaku. Dalam education, bisa melakukan upaya mendidik target sasaran melalui penyampaian pesan informasi sehingga sasaran menjadi tahu mengenai risiko dan ancaman bahaya.
Contohnya mengedukasi remaja putri, orang tua, dan para pemangku kepentingan terkait bahaya jangka panjang dari menarke dini yang tadi sudah disebutkan. Lalu juga menggunakan media yang sesuai dengan segmen audiens, seperti halnya untuk orang tua bisa menggunakan seminar, infografis, dan brosur. Kalau untuk anak-anak mungkin lebih interaktif dan juga lebih menarik seperti halnya menggunakan video animasi ataupun permainan edukatif. Yang perlu menjadi highlight di sini, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dan juga tidak tidak terlalu tinggi agar mudah dipahami. Kemudian kita tidak boleh menakut-nakuti dan kita juga harus berempati agar pesan-pesan ini dapat tersampaikan dengan baik. Lalu poin kedua adalah engineering, merekayasa upaya pencegahan atau pengendalian suatu permasalahan kesehatan, seperti halnya menyediakan fasilitas yang mendukung seperti taman bermain untuk meningkatkan aktivitas fisik anak, kemudian pemberlakuan kantin sehat untuk kontrol asupan gizi, lalu kontrol lingkungan media, seperti halnya pengawasan konten media atau internet di sekolah yang bisa jadi menstimulasi kejadian menarke dini, lalu mempromosikan media edukatif kesehatan reproduksi. Dan kita juga perlu mengkomunikasikan manfaatnya secara terbuka kepada target audiensnya seperti siswa maupun orang tua. Lalu yang poin ketiga adalah enforcement, penegakan disiplin atau hukum dengan peraturan yang ditetapkan. Contohnya adalah pembatasan jajanan yang tidak sehat di area lingkungan sekolah, lalu perlu diwajibkannya pendidikan cash pro dan gizi seimbang, dan atur penggunaan gadget. Untuk enforcement ini perlu melibatkan orang tua di setiap pembuatan kebijakan dan harus dikomunikasikan alasannya. Seperti misalnya pembatasan jajanan tidak sehat. Itu kenapa? Kalau misalnya orang tuanya bertanya, anak saya kan suka dengan jajanan-jajanan tersebut. Kita bisa menyampaikan, oh jajanan tersebut tidak sehat Bapak Ibu karena tinggi gulanya. Terus habis itu lemaknya juga tidak baik, mengandung lemak trans, minyaknya juga tidak tahu udah dipakai berapa kali segala macam. Dan hal-hal tersebut itu bisa memicu datangnya menstruasi lebih awal, ya artinya bisa berakibat jangka panjang. Lalu, rencana evaluasi dan kesimpulannya. Untuk evaluasi intervensi, ya kami bagi menjadi 3 tahap, yaitu evaluasi proses, seperti menghitung persentase pertemuan pojok konseling pubertas, terlaksananya berapa persen. Lalu persentase guru dilatih, dan kepatuhan kantin sehat. Lalu evaluasi dampak setelah 3 bulan intervensi, seperti skor pengetahuan atau sikap melalui pretest post-test, rata-rata jam pemakaian gawai atau handphone, frekuensi aktivitas fisik, lalu porsi minuman manis atau junk food-nya. Setelah itu bisa dilakukan evaluasi hasil lebih dari sampai dengan 1 tahun, seperti halnya kita menghitung kembali penurunan proporsi menarche dini pada remaja putri dan perbaikan indikator gizi atau indeks massa tubuhnya. Izin meringkas dari 3 pilar intervensi yang terintegrasi ini, insya Allah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ya untuk menurunkan proporsi kejadian menarche dini. Di poin pertama, pendekatan komunitas, kita harus membentuk koalisi sekolah, keluarga, kesehatan, lalu tetapkan aturan pemakaian handphone dan kantin sehat, lalu kita juga perlu untuk melatih guru agar nyaman mengajar terkait materi kesehatan reproduksi karena berdasarkan jurnal yang kami analisis, ternyata guru merasa tidak nyaman dalam menyampaikan materi-materi terkait kesehatan reproduksi ini kepada siswa-siswanya. Lalu edukasi kesehatan, perlu dibukanya kelas pubertas sehat untuk siswi dan keluarga, lalu perlu diadakannya modul gizi, aktivitas fisik, dan higienitas digital, dan evaluasi perilaku kunci secara berkala. Lalu komunikasi risikonya, kita harus menyampaikan risiko menarche dini dan langkah pencegahannya yang praktis. Lalu gunakan juru bicara yang terpercaya, seperti halnya tenaga kesehatan, guru, tokoh agama, dan penegakan disiplinnya dengan mengkomunikasikan alasannya secara jelas dan transparan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin lanjut ke sesi pertanyaan ya, Ibu. Silakan.
Baik, mungkin bisa langsung dari Kak Rizka. Silahkan Kak untuk pertanyaannya. Kak Rizka, pertanyaannya boleh disampaikan? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Nur Fadila serta rekan-rekan. Mohon maaf, saya izin off kamera karena sedang di perjalanan. Mohon izin bertanya berdasarkan pemaparan dari kelompok 4, bahwasanya kan menarget ini kan adalah salah satu isu yang penting ya dalam konteks kesehatan reproduksi remaja di Indonesia. Nah, berdasarkan data penelitian sudah disampaikan, itu sebanyak 66,7% remaja mengalami menarget dini dan 65,6% diantaranya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang tinggi kalori, kurang aktivitas fisik, serta paparan media yang mempercepat kematangan psikososial. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau yang pertama, menurut kelompok 4 sendiri, apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang intervensi yang tepat berbasis sekolah untuk menunda usia menarche dini secara sehat. Kemudian yang kedua, bagaimana metode evaluasi yang paling tepat atau efektif digunakan untuk menilai dampak jangka panjang program promosi kesehatan terhadap penurunan proporsi menarche dini dan perbaikan IMT pada pelajar sekolah dasar. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizka atas pertanyaannya. Lanjut ke Kak Feby ya. Ke Kak Feby, silakan untuk pertanyaannya boleh disampaikan. Baik, makasih Kak Naura. Izin Ibu, tadi kelompok kan sudah menyampaikan bahwa intervensi itu dikelompokkan menjadi 3 pilar, yaitu ada pendekatan komunitas, edukasi kesehatan, dan komunikasi resiko, di mana intervensi tersebut tidak hanya dilakukan pada remaja putri, namun juga pada orang tua. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi penerapan komunikasi risiko yang efektif kepada orang tua yang memiliki remaja putri agar pesan dan informasi yang disampaikan itu dapat dipahami, diterima, serta diimplementasikan secara optimal oleh orang tua dalam mendukung perilaku kesehatan remaja putri. Mungkin sekian, terima kasih. Izin mengulang ya Kak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi penerapan komunikasi risiko yang efektif kepada orang tua yang punya remaja putri agar bisa diimplementasikan dukung perilaku sehat remaja putri. Iya, benar, Kak. Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya Kak Feby. Makasih, Kak. Baik, lanjut ke Kak Krisena. Bisa disampaikan pertanyaannya? Ya, izin terima kasih Kak Naura, izin off kamera karena masih di perjalanan. Kan tadi untuk manage dini ini kan kebanyakan dari pola makan atau gaya hidup ya. Apakah diperlukan untuk promosi kesehatan kepada pegiat UMKM atau supermarket atau minimarket lainnya terkait makanan sehat yang bisa dikonsumsi untuk anak remaja atau anak-anak di bawah umur remaja, misalkan rentang dari mulai 7 tahun sampai eh, mau memasuki masa remaja untuk tidak boleh memakan makanan tersebut secara berlebihan. Terus kemudian apakah bisa untuk diaplikasikan tentang larangan untuk mengkonsumsi makanan tersebut kepada UMKM atau supermarket tersebut? Terima kasih. Izin mengulang pertanyaannya, Kak. Jadi, apakah perlu promosi kesehatan pada UMKM supermarket terkait konsumsian makanan untuk anak-anak dari rentang 7 tahun sampai usia remaja? Apakah bisa dipromosikan terkait larangan pengonsumsian seperti itu ya, Kak? Halo? Iya, iya, Kak Naura. Oke. Baik, terima kasih, Kak Krisen. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nela, bisa disampaikan? Ya, terima kasih tim yang sudah presentasi. Izin Bu mau bertanya terkait dengan manners ya kepada usia dini. Saya mau bertanya seberapa besar sih pengaruh peran keluarga? Karena kalau berbicara terkait dengan program yang ada di sekolah atau di luar keluarga itu kan prosesnya panjang menurut saya ya. Yang paling terdekat itu efektif salah satunya adalah dengan keluarga, terutama ibu ya untuk menyampaikan terkait pengetahuan manners ini. Terus kedua, seberapa besar sih faktor genetik yang mempengaruhi
remaja putri ini mannersnya lebih dini kayak gitu. Dan satu lagi, kebanyakan kan itu biasanya dilimpahkan kepada ibu ya, ibunya harus menjelaskan. Jadi ya udah tanya ke mama, tanya ke ibu. Sebenarnya ada nggak sih peran ayah dalam pengetahuan terkait manners ini dan kebiasaan kan remaja putri bahkan dia lebih dekat sama ayahnya kayak gitu. Jadi sejauh mana sih peran antara ayah dan ibu dalam penyampaian pengetahuan terkait manners ini? Gitu sih, Mbak. Kasih. Baik, terima kasih Kak Nela atas pertanyaannya. Mungkin boleh saya ulang ya. Itu yang pertama, seberapa besar peran keluarga, seberapa besar faktor genetik mempengaruhi kejadian menak dini ini, dan terkait peran orang tuanya, sejauh mana peran ayah ibunya ya Ya, terhadap betul. kejadian menarke dini ini, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan pertanyaan pertama untuk 4 orang dulu ya. Mungkin dari rekan tim menjawab salah satu kan dari yang sudah disampaikan. Izin menjawab, Nora. Mungkin dari pertanyaan Mbak Krisena dulu ya. Pertanyaan Mbak Krisena tadi, bentar. Hmm. Pertanyaan Mbak Krisena tadi, apakah perlu promkes pada UMKM supermarket terkait pengkonsumsian makanan untuk anak dan dari rentang 7 tahun sampai usia remaja? Terus apakah bisa dipromosikan terkait larangan pengkonsumsian yang itu ya, Mbak? Saya izin izin menjawab. eh iya, promosi kesehat. Kalau menurut saya dan kelompok saya, promosi kesehatan pada penggiat UMKM dan pihak supermarket perlunya. Karena kan mereka berperan langsung dalam membentuk pola konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Seperti kita tahu sendiri kan ya, menarki dini itu salah satunya dipengaruhi oleh pola makanan eh, yang tinggi kalori, terus tinggi lemak dan rendah serat. Dia sering bersumber dari makanan olahan, terus minuman manis dan jajanan cepat saji yang biasanya ada di supermarket kan. Terus kenapa alasan kita perlu melibatkan UMKM itu karena mereka juga bagian dari ekosistem kesehatan masyarakat. Terus kan tadi seperti yang udah dijelasin di kelompok sebelumnya, intervensi itu nggak cukup hanya level individu. Jadi lingkungan sekitarnya pun perlu berkontribusi supaya intervensi promosi kesehatannya itu dikatakan berhasil. Kemudian promosi kesehatan ke UMKM supermarket itu bisa berbentuk positif dan kolaboratif. Bukannya kita ngelarang mereka jualan atau kita mematiin usaha mereka ya, tapi lebih mendorong mereka untuk menyediakan pilihan makanan yang sehat. Nah, yang kayak seperti mengurangi penjualan yang manis-manis, terus menyediakan hat kayak buah potong mungkin kayak yang biasa kan di pinggir jalan kayak abang-abang rujak itu kan mungkin bisa dijual di supermarketnya dalam bentuk yang packagingnya yang lebih cantik, terus roti gandum, susu rendah lemak, kemudian yang penting untuk orang tua untuk pengawasan orang tua mungkin menandai produk dengan labelnya yang lebih sehat. Kemudian contoh kegiatan promotifnya yang bisa dilakukan itu biasanya pelatihan singkat bagi usaha kantin UMKM sekolah tentang gizi seimbang anak. Kemudian bisa juga kerjasama dengan supermarket lokal untuk membuat pojok makanan sehat dengan label edukatif. Kemudian lagi ini kampanye sosial di media lokal atau komunitas. Jadi kesimpulannya sih promosi kesehatan itu nggak menyasar ke individu doang, tapi juga pelaku ekonomi yang mempengaruhi kebiasaan makan anak. Itu aja jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahin tentang diskusi ini atau Naura, Kayu Serina ada yang mau menambahkan? Izin mungkin Kak Krisana udah jelas belum Kak? Atau ada yang belum kejawab ya? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, Izin sama-sama. mungkin aku mau menambahkan sedikit. Kalau misalnya Kak Krisena pernah main ke supermarket seperti Superindo, di situ mereka kalau tidak salah udah pernah eh, menampilkan nih kayak eh,
mencantumkan ini pula untuk makanan manis di setrapnya. Itu kalau misalnya pernah lihat. Nah, menurut kelompok kami di situ mereka sudah menerapkan intervensi kesehatan melalui papan indikator gula itu. Dan itu kebijakan dari perusahaannya sendiri. Dan mungkin agar lebih efektif, pemerintah bisa turun langsung juga untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menahan produk-produk ini gitu loh, dan juga bisa meningkatkan awareness masyarakat terkait pengonsumsian ini agar mungkin nanti bisa berdampak lebih baik terhadap terhadap derajat kesehatan masyarakatnya kita, dan juga dalam case ini adalah kejadian menarget dini pada remaja putri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Mungkin dari Ya, Kak Ririn boleh, mau boleh. menjawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Rizka ya. Tadi pertanyaannya itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk intervensi berbasis sekolah dalam menunda usia menars ya. Terima kasih banget. Jadi yang tadi sudah dijelaskan mungkin di jurnal Bu Nur Fadilah juga ya. Jadi dari faktor internal anak itu sendiri, pertama status gizinya, karena status gizi ini sangat berpengaruh besar terhadap menars dini. Dia itu kalau obesitas, dia mempengaruhi hormon estrogen. Jadi menimbulkan menars yang terlalu cepat seperti itu. Jadi si metabolisme lemaknya ini pada anak dengan obesitas itu akan nanti mengganggu apa namanya metabolisme hormon estrogen. Dan setelah itu ada mungkin status gizi ini bisa eh, dilakukan aktivitas fisik ya, mungkin dari olahraga di sekolah atau bisa mungkin guru untuk lebih edukatif untuk olahraga mungkin di rumah juga seperti itu. Setelah itu ada dari lingkungan sekolah ya. Kalau itu kan dari internal anak ya. Kalau dari lingkungan sekolah, tadi untuk kebijakan sekolah, pertama ada kantin sehat. Eh, Kantin sehat ini juga agak susah ya, mungkin di dalam ekonomi kita yang tidak stabil. Mungkin kalau misalkan kantin sehat mungkin adanya hanya di sekolah-sekolah mungkin yang agak modern ya. Kemudian juga bisa jam olahraga yang cukup dan kegiatan ekstrakurikuler yang aktif gitu. Jadi tadi eh, berpengaruh jadi terhadap status gizinya. Kemudian dari dukungan guru. Jadi guru itu juga sebagai role model untuk perilaku sehat, makannya, kemudian jajannya, dan kemudian dari program UKS itu sendiri, apakah UKS ini berjalan dengan lancar seperti itu. Ada guru konselingnya di sana untuk edukasi kesehatan reproduksi seperti itu. Dan juga dari lingkungan sekolah itu biasanya kita kolaboratif dengan petugas gizi ataupun perawat yang pemegang program UKS ya di wilayah, itu biasanya berkolaboratif ke sekolah untuk edukasi Kespro tuh biasanya. Dan kemudian tidak kalah penting faktor keluarga ya. Dari pola makan itu kan juga kita makan dari rumah. Kemudian dari agama mungkin agak disiplin hidup sehat, mungkin rajin ibadah. Jadi intinya faktor-faktornya banyak ya, dari anak itu sendiri, bisa dari sekolah, keluarga, dan komunitas. Selanjutnya tadi Kariska juga ada pertanyaan nomor 2 nih. Apa nih? Metode evaluasi yang tepat untuk jangka panjang promosi kesehatan untuk menurunkan proporsi menars dini. Jadi untuk perbaikan IMT pada pelajar sekolah dasar. Masya Allah ya, Kariska luar biasa pertanyaan. Oke, jadi kalau menurut kami, hmm, studi-studi seperti ini tidak bisa cepat dilakukan, yang jadi harus panjang, harus mengikuti mungkin anak dari awal intervensi, mungkin kurang lebih harus setahun ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Naura juga di presentasinya. Itu jadi harus membandingkan juga, tidak bisa mungkin hanya dalam satu komunitas sekolah
Mungkin harus kalau membandingkan dengan sekolah lainnya, diluaskan cakupannya. Setelah itu aja sih. Mungkin dari pertanyaan Mbak Rizka masih dengar saya? Iya, izin Kak. Berarti dari setahun itu sudah langsung kelihatan efeknya ya? Untuk misalnya metode, metode yang sudah dilakukan, itu maksudnya langsung terlihat dari 1 tahun itu langsung sudah berasa dampaknya gitu. Ya, karena kan Bagi penurunan itu sih. ya itu mungkin butuh penelitian banyak ya. Karena dari penelitian yang mungkin yang sudah saya lihat ya itu dampak yang memang benar-benar berpengaruh itu baru bisa terlihat 1 tahun itu juga minimal ya. Ya bisa lebih mungkin ya gitu. Mungkin masih ada unek-unek lain kita bicara nanti Mbak Rizka. Sebenarnya masih ini sih ya, masih agak ganjil juga sih yang untuk perbaikan IMT yang kayak misalkan Oke. pelajar itu kan banyak yang apa ya, anak-anak SD gitu kan banyak yang suka jajan sembarangan gitu kan ya. Jadi makannya nggak kekontrol gitu. Terus juga apa namanya, mereka juga kadang jajannya nggak tahu itu menurut dia enak gitu, tapi ternyata nggak sehat. Jadi kan misalkan yang mengandung banyak gula dan lain-lain, Oke. kalori tinggi dan lain itu kan bisa Betul. menimbulkan obesitas gitu. Jadi kan Ya. kalau dari menurunkan proporsi energi dini bagi yang ke apa ya, pola hidup tidak sehat bagi itu, berarti saya masih agak bingung sebenarnya, maksudnya bagaimana sih yang efektif gitu Sebenarnya kalau untuk dari itu efektif sih. atau tidaknya Mm-mm. banyak ini ya, banyak faktornya ya Mbak Rizka. Yang tadi udah dijelasin dari anak itu Iya, sendiri, heeh. kemudian juga butuh dukungan keluarga, orang tua, dan mungkin dari sekolah itu sendiri. Ada kebijakan dari mungkin pemerintah untuk pembatasan, mungkin edukasi juga dari Mbak Rizka itu sendiri Kemenkes ya. Mungkin ada program-program baru nanti yang mencanangkan dari MBG itu sendiri kan juga sebenarnya udah agak mengacu ke sini ya. Sebenarnya cuman banyak resiko yang terjadi setelah MBG seperti itu. Dan yang mungkin kalau kita agak susah ya dari UMKM tadi itu sendiri yang udah dibahas ya. UMKM yang di sini kita kan banyak jajan cilok kayak gitu ya. Masa kita putus ekonominya gitu ya. Agak susah di situ juga kita. Mungkin kebijakannya mungkin memangku pemerintah mungkin merangkul. Begitu Mbak Rizka. Iya, baik Kak. Ya sudah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Feby terkait bagaimana strategi penerapan komunikasi risiko yang efektif kepada orang tua yang punya remaja putri agar mendukung mengurangnya kejadian menarke dini. Jadi, menurut kami, untuk pendekatan ke orang tua itu harus interaktif dan juga intinya harus dua arah. Jadi, orang tua itu tidak hanya dilibatkan pada saat pelaksanaannya aja, tapi orang tua juga harus dilibatkan pada perencanaannya, kemudian dari equity-nya, monitoringnya, evaluasinya. Jadi, mereka harus aktif. Nah, bagaimana caranya? Punten Ibu, ini azan mau dilanjut atau break sebentar? Nah, gimana teman-teman? Kita mau break dulu, sholat, baru lanjut lagi. Break azan aja boleh nggak Bu? Oh, Lanjut break lagi. azan aja terus lanjut. Oh, baik, baik. Tapi kalau ada yang mau sholat nggak apa-apa ya. Saya sudah record, mudah-mudahan bisa di up ke YouTube. Break azan Break sebentar azan ya, Bre. sebentar ya, 3 menit mungkin. Menanggapi pertanyaannya Mbak Feby tadi ya, terkait komunikasi risiko yang efektif kepada orang tua yang punya remaja putri. Jadi menurut kami, orang tua itu harus dilibatkan secara aktif, tidak hanya pada saat pelaksanaannya, tapi juga dari perencanaannya, activity-nya, monitoring, dan evaluasinya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melibatkan orang tua? Mungkin dari sisi sekolahnya dulu. Kan untuk biasanya orang tua itu diajak untuk pertemuan rutin wali murid ya. Di situ biasanya kan mereka menyampaikan informasi. Banyak informasinya mungkin bisa disisipkan terkait perilaku ini, terkait
promosi kesehatan untuk mengurangi kejadian menarke dini ini. Jadi mungkin bisa disisipkan di situ, kemudian dijelaskan apa urgensinya, apa yang bisa terjadi kalau misalnya perilaku tidak sehat ini tetap dilakukan oleh remaja putri ini. Kemudian apa solusi dari sekolah, misalnya sekolah mulai menerapkan kantin sehat, lalu juga sekolah menerapkan misalnya pembatasan penggunaan handphone dan lain-lain. Dan dari sisi sekolah pun juga harus memfasilitasi ya, memberikan edukasinya itu bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan juga guru UKS yang ada di sekolah agar informasinya itu bisa lebih kredibel ya karena disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten. Lalu dari pihak sekolah pun juga harus mengevaluasi dan memonitoring bareng nih dengan orang tuanya. Kan kalau misalnya di rumah, sekolah udah nggak bisa monitor ya. Jadi dari orang tuanya membantu memonitor misalnya asupan gizinya bagaimana, kemudian pemakaian handphone ya konten-konten yang diakses itu apa aja. Jadi dari situ pihak sekolah dan pihak orang tua itu saling kooperatif gitu untuk membantu mengurangi kejadian menarke dini ini. Jadi sebenarnya harus harus saling bahu membahu ya dan mungkin bisa juga melalui pendekatan dari pembuat kebijakannya juga gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau Mbak Feby untuk jawaban apakah ada yang mau dikonfirmasi kembali? Baik, sudah cukup Kak Nora. Terima kasih. Sama-sama Mbak Feby. Ada yang mau bertanya lagi? Menjawab kali ya? Nah, Dilanjut dulu jawabnya ya? Belum semua kan? masih ada lagi ya? Masih banyak. Oke, Mbak Nela. silahkan Kak. Oke. Mungkin dari pertanyaan Mbak Nela tadi ya faktor genetik benar ya. Eh Sebenarnya itu sangat berpengaruh sekali Mbak Nela. Jadi 50-80% mungkin itu menas dini itu dipengaruhi oleh genetik dari orang tua, terutama dari ibu sendiri seperti itu. Apa sih? Jadi kenapa sih berpengaruh? Karena tadi ya saya juga jelasin sedikit tadi. Jadi dia itu terkait gen hormon reproduksi si gen RH, growth hormone seperti itu, seperti estrogen itu sendiri. Dan beberapa gen lainnya yang memang meningkatkan penumpukan lemak di dalam tubuh seperti itu. Dan juga pada akhirnya tadi si obes itu berpengaruh pada akhirnya kepada ketidakseimbangan hormon estrogen yang akhirnya mungkin terjadilah menarche dini. Kemudian peran ayah ya, benar sekali ya. Kayaknya kita udah kalau ibu-ibu selalu disalahin gitu ya. Kadang-kadang ayahnya tuh peran apa enggak itu sangat berperan ya, Mbak Nela benar banget. Kehadiran ayah ini lebih kepada membentuk nyaman, aman di rumah dan mungkin menurunkan stres emosional juga pada remaja-remaja putri seperti itu. Dan juga ayah ini karena dianggap imam dalam keluarga, mungkin nasihatnya mungkin agak gampang dan langsung diterima oleh anak-anak ya dan dipercaya daripada ibu-ibunya gitu. Dan juga mungkin banyak yang curhat dan dekat dengan ayah kandungnya itu sendiri. Dia itu berperan lebih ke mana sih kalau untuk si Menas Dini. Jadi nasehatnya itu juga bisa berpengaruh ke gaya hidupnya si remaja putri untuk aktivitas fisik yang mungkin dilakukan seminggu minimal 30 menit, mungkin olahraga dan juga dari nutrisi seimbang. Seperti itu sih. Jadi peran ayah ini mungkin kalau dalam penelitian itu pengaruh ke menarche-nya tuh tidak terlalu kuat ya, masih sedang ya. Lebih kepada peran ibu dan keturunan tadi gennya sih. Status gizi dan genetik. Itu aja sih. Mungkin Mbak Nela bisa nambahin apa? Mungkin Bapak, masih dengar Mbak kalau Nela? di ya
Kalau di kampung itu kan biasa kalau dulu saya itu kalau misalkan haid pertama itu kadang ayah tuh nggak mau menjelaskan gitu, tanya ibu aja gitu, tanya Masih ibu aja tabu ya. gitu. Iya, jadi menurutku sebenarnya peran bapak itu juga penting ya, tidak hanya Betul. ibunya yang Setuju. menjelaskan gitu ya. Jadi Setuju banget. untuk saat ini tuh udah tanya mama, tanya ibu. Jadi ayahnya juga kayak ya udahlah gitu. Mungkin Berarti segan ya Mbak Nela ya. iya Sebenarnya gitu. Jadi segan kayak ya. ngerasa tabu juga Iya, gitu Mbak. betul. Nah, Kayak sebenarnya kan mulut adat istiadat aja ya, masing-masing ya ada beda betul, ya. betul, betul. Itu sih Mbak. Makasih Iya. Mbak. Yuk, sama-sama Mbak Nela. Ya, Terima kasih. iya. Baik, mungkin Kak Ashrinda mau menjawab pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan dari eh maaf, maaf bentar. Ini mungkin jawab pertanyaannya dari chat juga ya? Atau gimana? Atau yang dari ini dulu? Kalau pertanyaan dari Mbak Anissa Rizky Fitriani, bentar. Rizky Fitriani itu bertanya, bagaimana tanggapan kelompok tiga dengan adanya fenomena orang tua yang justru bangga ketika anaknya menarche dini, karena dianggap dewasa awal dan cepat besar, juga mitos terkait kalau menarche dini karena gizinya justru berlebihan. Terima kasih, Kak. Oke, ini mungkin mau meluruskan dulu ya. Yang mitos terkait kalau menarche dini karena gizinya justru berlebihan. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya udah ngelihat jurnal yang sebelumnya yang kita bahas ini, emang nutrisi itu berkaitan berkaitan erat dengan terjadinya menarche dini. Orang kan di jurnal disebutin ya, di jurnal yang Ibu Nur Fadila bagikan, kalau misalnya orang anak-anak yang badannya gempal, tinggi, pokoknya yang lebih berisi, yang yang indeks massa tubuhnya itu lebih tinggi, itu justru emang benar dia mengalami menarke menarke dini yang berlebihan. Itu juga ada di jurnal juga dijelaskan teori yang menjelaskan kenapa gizi yang berlebihan itu justru malah menyebabkan menarki dini. Jadi itu sebenarnya bukan mitos sih, tapi lebih ke fakta. Kalau misalnya orang yang anak-anak yang IMT-nya tinggi justru emang benar em, lebih cenderung mengalami menarki dini. Kemudian fenomena orang tua yang justru bangga ya itu karena balik lagi ya karena orang tuanya itu ya belum diedukasi atau kurangnya edukasi. Ya caranya balik lagi kita edukasi itu kan sifatnya bukan cuma ke siswanya tapi balik lagi ke multisektoral. Jadi yang diedukasi yaitu pihak sekolahnya mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua dan itu sifatnya saling kolaboratif. eh Kemudian hmm, mungkin itu jawaban dari saya. Kak Anissa Rizky Fitriani, apakah udah puas atau mungkin ada yang bapak-bapak ibu-ibu ada yang mau menambahkan? Iya, siap. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sebenarnya kan jadi kalau gizi berlebihan tuh kadang-kadang mereka kayak apa ya bangga bahwa memberikan gizi anaknya itu sudah lebih bahkan ketika anak-anaknya betul gempal gitu ya atau mungkin ya akhirnya bisa mens tuh kayak membangga-banggakan itu terjadi juga gitu beberapa apa orang tua murid seperti itu ya kalau misalnya ke anak-anaknya tuh kayak rasa oh oh belum mens ya gitu kalau yang oh anak saya udah gitu-gitu loh jadi mungkin itu yang apa ya yang jadi sempat juga ada gitu dari masyarakat. Tapi terima kasih atas jawabannya sudah cukup jelas kelompok 4. Terima kasih. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Kak Krisna. Boleh disampaikan, Kak? Eh, Terima kasih kelompok 4. Saya izin bertanya nih, kebetulan kan menarki ini mengandung topik yang cukup sensitif ya buat remaja. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya gitu dilaksanakan di lapangan agar
tidak menimbulkan stigma negatif nih terhadap siswi-siswi yang memang sudah mengalami menarki dini. Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa beberapa faktor terkait menarki dini adalah genetik gitu ya. Mungkin mereka sudah melakukan pola hidup sehat, tetapi tetap mengalami menarki dini nih. Gimana caranya agar di lingkungan sekolah ini misalkan setelah diedukasi, kemudian ada siswi yang mengalami menarki dini, bagaimana caranya agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap siswa siswi tersebut gitu. Dan apakah ada batasan-batasannya dalam uh, terutama dalam intervensi edukasi gitu terkait mengenai dini ini. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terkait stigma negatif ya. Jadi mungkin aku sedikit membahas jurnal yang kita analisis ini ya Kak, yang jadi topik dari analisis intervensi kita ini. Jadi di dalam jurnal itu ada permasalahan psikososial yang terjadi pada remaja putri. Namun ternyata permasalahan psikososialnya itu lebih ke kasus pembulian karena si remaja putri ini belum haid. Jadi orang-orang yang jadi remaja putri yang udah haid malah membuli remaja putri lainnya yang belum haid gitu. Jadi sepertinya di masyarakat itu stigmanya lebih ke mendukung menarke dini mungkin ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak kakak-kakak seperti Kanela tadi. Justru masyarakat itu taunya lebih cepat haid, lebih baik mungkin seperti itu ya gitu. Jadi untuk mungkin menarke mungkin bagi mungkin seperti yang tadi kakak tanyakan stigma negatif terkait remaja putri yang mengalami menarke dini itu sepertinya belum terlalu deh kak, belum tapi mungkin nanti bisa kita cari kembali ya, mungkin ada penelitiannya yang memberikan statement seperti yang tadi kakak sampaikan. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan Cukup, cukup. dari Kak Krisna. Cukup atau ada yang ingin Cukup, terima dikonfirmasi kasih. kembali? Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Eh, Terus ini ada beberapa tanggapan juga ya dari kolom chat. Ada dari dari Kak Hairini. Terima kasih atas penjelasannya terkait kurikulum yang bisa, yang mungkin lebih efektif ya untuk mencegah kejadian menarke dini. Kemudian dari Kak Irwin Syah, intervensi yang lebih ke konselor sebaya, PMR, lalu OSIS. Terima kasih atas eh, atas tambahan-tambahan informasinya. Mungkin sekian yang bisa kelompok 4 sampaikan untuk presentasi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami dari kelompok 4 pamit. Kami dari kelompok 4 menyudahi presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Nur Fadilah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Naura dan teman-teman. Seru ya diskusinya ya. Maghrib-maghrib ngomongin Menarse. Em, saya memberikan ya beberapa link lagi itu. Ada buku pubertas itu ada dua ya. Sebenarnya ada buku guru, ada buku siswa. Ya, buku gurunya namanya Pubertas Siap Menghadapi, buku siswanya namanya Remaja Juara. Di satu link itu di link FKM, jadi teman-teman bisa lihat, boleh lihat contoh-contoh ya kalau mau diterapkan di sekolah atau di rumah. Jadi buku itu bisa untuk guru, bisa untuk orang tua. Gitu. Kemudian link yang di bawahnya yang eh, KNI sosial itu artikel yang disampaikan di apa namanya conference ya, international conference yang di situ menggambarkan mispersepsi antara guru dengan murid. Tadi sudah diceritakan oleh teman-teman ya. Mungkin banyak juga yang mengalami kita dulu waktu belajar tentang reproduksi atau belajar eh, anatomi laki-laki perempuan dan seterusnya itu gurunya itu kurang percaya diri sehingga bahkan menghindari kalau pada riset saya itu pendahuluan ya itu riset pendahuluan itu ditemukan guru itu lempar-lemparan tanggung jawab
Jadi di dalam kurikulum ada, di dalam bukunya disebutkan guru harus menyampaikan topik-topik itu. Kemudian eh, misalnya nih kalau di sekolah negeri atau sekolah umum itu guru yang diserahkan untuk menyampaikan materi itu biasanya guru IPA misalnya gitu ya, ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam. Gitu. Atau ada juga yang kalau guru olahraganya berani diserahinnya ke guru olahraga. Yang lain nggak ada yang mau mengajarkan itu kalaupun ada di topik yang harus diajarkan. Kemudian kalau oh sorry di sekolah negeri juga kadang-kadang dilemparkannya ke guru agama. Jadi kadang-kadang kalau guru IPA-nya nggak mau, biarin aja guru agama yang menyampaikan. Nah guru agama juga begitu. Guru agama merasa kurang kompeten ya karena ini kan membahas biologi dan sebagainya gitu. Jadi menghindar topik-topik itu. Nah kalau di sekolah agama itu biasanya kalau agama Islam ya khususnya itu diserahkannya ke guru fikih biasanya guru yang mengajar mata pelajaran fikih yang lainnya tuh nggak mau ngajarin gitu padahal kalau kita baca di buku eh, buku pegangan guru yang kami buat itu ya itu harusnya setiap guru bisa mengajarkan topik itu bisa diinsert gitu ya bisa diaplikasikan dalam mata pelajaran apapun contoh pelajaran tadi kita bahas juga tentang IMT ya, karena ada perubahan eh, berat badan, tinggi badan, dan seterusnya yang kaitannya dengan perilaku makan. Misalnya di SD ada pelajaran tentang pecahan. Nah, di kita kan ada isi piringku, ya kan? Satu piring dibagi menjadi 1/2, 1/3, 1/6, gitu kan? Bagian apa-apa gitu kan? Nah, itu kan sama ketika kita menerapkan pelajaran matematika, topik pecahan kan itu bisa diterapkan. Disuruh foto lah piringnya itu. Nah, berapa bagian itu ada bagian yang hijaunya, misalnya menggambarkan ada sayurnya dan seterusnya. Misalnya, jadi guru apapun sebenarnya bisa. Terus guru bahasa misalnya, kan nggak ada kaitannya tuh kalau secara konten. Tapi bisa misalnya guru bahasa itu memberikan tugas untuk melakukan wawancara misalnya gitu. Lakukan wawancara kepada kakak atau ibunya tentang pengalaman pertama menstruasi misalnya gitu atau nggak usah pengalaman pertama lah pengalaman menstruasinya lah apa kapanpun gitu misalnya sehingga anak-anak bisa belajar untuk mendapatkan informasi dan menceritakan kembali informasi itu gitu jadi jangan ditutup em, kesempatan belajar anak-anak kita dengan kekhawatiran kita gitu terus guru juga punya persepsi yang berbeda nih guru-guru merasa jangan kasih gambar. Jangan kasih video apalagi karena itu terlalu vulgar. Akhirnya dia pakai apa? Cerita, storytelling aja. Sementara ada anak-anak yang nggak bisa kalau nggak visual, gitu kan? Karena kalau abstrak itu kan cerita kan kadang-kadang nggak bisa ditangkap nih. Beda sama kalau dengerin anak yang intuiting mungkin, nah itu malah lebih hebat lagi nanti imajinasinya bisa kemana-mana tuh, gitu. Jadi satu statement, satu cerita itu bisa dampaknya berbeda pada anak-anak yang berbeda karena different learningnya itu kan pintu masuk belajarnya itu berbeda gitu persepsinya bisa jadi berbeda gitu sehingga kita perlu modus yang berbeda juga bermacam-macam juga ketika mengajarkan topik-topik yang tadi tuh dianggap sensitif tabu dan sebagainya padahal itu semua dialami oleh semua anak kita gitu nah mungkin kakak tadi yang sudah punya anak yang beranjak remaja bisa nih kalau mau cerita juga ya nah salah satu kasus yang saya temukan di SDIT salah satu SDIT itu ada anak yang mengalami itu dan terindikasinya, terdiagnosisnya sejak masih balita, sejak usia 4 tahun, kebayang nggak? Terus saya mendengarnya tuh amazed gitu ya, wah ini orang tuanya luar biasa peduli sama anaknya. Anaknya itu sampai dibawa ke dokter spesialis ini itu untuk mengkonsultasikan kok anak saya cepat gede gitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh tadi ya sedikit persen ya, mungkin sekitar 20 kurang dari 20% yang faktor genetik tadi kok bisa anaknya ini udah dia merasa udah sehat gitu ya. Lalu kok cepet nih bongsornya anaknya sejak masih 4 tahun dan terdiagnosis early gitu ya apa namanya prematur istilahnya prematur pubertas. Belum puber pada saat itu, tapi sudah hati-hati nih gitu. Sehingga si orang tua itu bilang ke gurunya, anak saya tuh begini, begini, begini sejak dia masih PAUD berarti kan? PAUD, TK, SD gitu. Dan akhirnya memang benar anak itu mengalami menstruasi di kelas 2 SD. Nah gitu. Jadi kalau kita antisipasi,
Jadi antisipasi dulu anaknya, teman-temannya, gurunya gitu kan. Nah, gimana peran ayah dan ibu? Sama. Jadi jangan tadi tuh ya, jangan diserahkan ke ibunya saja gitu. Harus perlu kolaborasi. Kalau anak tidak merasa anak perempuan ya, tidak apa mendapatkan figur laki-laki yang bagus gitu ya, dia tidak cinta kepada keluarganya gitu kan. Kita sering mendengar mendengar ungkapan ayah itu cinta pertama anak gadisnya gitu kan. Demikian pula anak laki-laki gitu. Nah, ini buat ibu dan bapak yang punya kedua jenis kelamin anak itu ya harus saling berperan gitu. Sejak anak itu masih dalam kandungan dan seterusnya gitu. Jangan nunggu. Nah, tadi kaitannya dengan pertanyaan momennya kapan nih kalau mau catch up atau kalau mau mencegah jangan sampai terjadi prematur pubertas. Nah, itu kita harus tahu kan titik sensitifnya. Kalau orang kesehatan mestinya hafal kapan masa emasnya yang pertama pada saat bayi kan, pada saat masih awal-awal ya 1000 HPK gitu ya, terutama pada masa bayi yang bisa kita intervensi ya secara langsung. Kemudian nanti menjelang pubertas. Nah, mimpi basah dan haid itu kan tanda akhir pubertas. Jadi kapan diintervensinya ya sebelum itu. Kalau sekarang kejadiannya di prematur di usia kelas kelas 3 kelas 2 misalnya gitu untuk anak perempuan berarti kita intervensinya dari mungkin ya tadi dari PAUD, TK dan kelas rendah tadi gitu. Apa yang diintervensi ya tadi pertama teman-teman bilang sendiri tadi tuh gawai ya, jaga. Kemudian main aktivitas fisik sama makan plus istirahat. Udah itu aja. Dan kalau kita edukasi seluruhnya, anak-anak itu tahu gitu ya bahwa kalau dia makan sampah, dia jadi sampah gitu aja kan. Oh dia makan sehat, dia jadi sehat gitu aja sih intinya. Kalau pengen apa pengen tumbuh dengan normal dengan baik ya harus begini harus begitu gitu dia tahu kalau ada ancaman yang harus dia hindari apa kita ajarkan terus kalau misalnya ada ajakan-ajakan atau apa rayuan atau pemaksaan bagaimana mereka mengidentifikasi kemudian bagaimana cara menolaknya kalau dia tidak bisa menolak dia harus bagaimana nah itu semua harus diajarkan gitu jadi banyak banget nih PR kita ya semangat ya selamat berjuang teman-teman untuk promosi kesehatan sangat kompleks situasinya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas diskusi dua kelompok luar biasa. Presentasinya, diskusinya juga daging semua. Mudah-mudahan dapat kemanfaatan yang banyak. Eh, kita akhiri mungkin ya. Sudah kita cukupkan ya. Nanti kita tidak akan buka lagi sesi berikutnya. Mungkin nanti saya akan sampaikan sedikit aja tugas-tugas seperti biasa. Jangan bosan untuk baca-baca artikel-artikel dan postingan-postingan yang apa rekaman-rekaman yang bisa menambah wawasan kita. Terima kasih ya. Tadi sudah ditutup dengan baik. Saya akhiri juga. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.